Waalaikumsalam. Alhamdulillah suwe. Semua nak nampak ya nak nampak. Mesti kita balik mesti ada 2 orang anggota. Itulah nambah kembang balik dari 2009 tu. Jadi sebelumnya dulu Ibu merangkap di PNS ya? Iya kan pensiun. Ya. Pensiun apa pensiun SMP Rembonang. Ibu pensiun SMP Dongwang. Ibu 2009 dapat 2007 lah. Dia 2 tahun dapat ternak ayam. Lebih 3 dah. 3 itulah. Dia orang lah mulai bertahun ada agak berlima, agak berenam orang bertahun. Iko jadi gudang baru ko. Belum toko lain, gudang tempat tahun siko. Jadi pattern ayam. Jadi kan mulainya dari tahun berapa? Ya 2009. 2009 Ibu pensiun. Sebelum mulai ngebon. Oh, sebelum masuk ayah. Masuk ayah tahun 60-an. Generasi kedua berarti. Iya, ibu generasi kedua. Tadi ada mati-mati suri namanya. Masih ada tahun sekian lama kami ibu 2 orang tahunnya. Berdua tu bayanglah membuatkan sarung tu masa lendang. Itulah nama bincang-bincang tahun itu. Di rumah masing-masing. Ulun di siko lain. Tetap jalan. Lah siap sekodi Pak Usman. Itu boleh. Cash kami tak ada hutang-hutang apa dah. Dulu kan sistem pembayaran mudik ini kan lu nado lah. Nah, nado kami nak bagaimana menengok. Telepon rumah lah ya tak? Ayo telepon rumah. Udah ada telepon lain. Menengok piti kami. Kini orang je boleh tak berpiti dah. Itu kecanggihan orang ini. Jadi sampai 2000 berapa lah aku jadi gudang. Mendiang ayah dulu. Ikut lah gudang je kan. Siko dah tempat orang bertahun. Ada orang-orang daerah mudiat yang tinggal di Siko agak ber5-6 orang. Dia di Siko kau jadi gudang dulu. Tempat berdua tingkit dulu. Dia tempat lolok. Siko bertahun di bawah. Dulu awal-awal kalau Ibu kalau nerima tamu malah di rumah ya? Di rumah, di dalam kandang. Kandang itu kan untuk tahun dulu, ada 6 tahun dalam. Di bawah rumah dalam rumah itu. Begitu dulu baru. Itulah agak kambang sikit, tapi membuat dangung siku kami tu. Dapat dibuat gudang, bisa dititipkan beberapa orang siku. Itu waktu itu masih paling kecil kan itu. 20 unit itu kan level sudah. Iya. Paling kecil paling kecil. Iya. Saya bilang ada yang 200 begitu. Pengusaha banyak waktu itu Pak Ed. Nampak kamu pertama Pak dia bisa masih eksis. Tentu dukungan dari apa ya sebagai suami ya. Itu dia lah tambah banyak je Nun. Jadi lah busuk pun ciri ayam. Anak berhenti bayam lah dan lain-lain. Dia berhenti bayam. Itu baru berbaik itu jadi gudang lain. Dulu lah melipur bawah. Dulu kan tanah aja di bawah. Dulu kandang dia tu. Dulu piala banyak Abu. Itulah generasi ketiga nama piala tu. Generasi ketiga. Generasi ketiga. Tembaklah saudara ni Pak Yan. Opok KPU ya. 2 kali yang minum opok. Ya, kau menantu. Menantu. Untunglah menantu kerja di rumah ni. Alhamdulillah. Ternyata menantu main pukul dua ya. Lagi mendesain. Ini awak tengok ke dalam. Ternyata pandang ayam disulap ni. Kau permula kami dari kerja awalnya kan Niko.
Iko. Memuntah itu sadunya sampai 170 buah itu. Pasang di skiram tank. Lepas itu masuk generasi terujun yang kedua. Namanya itu penganian, mengani. Jadi orang masuk ke gunungan itu. Berputar kena godang kuang. Setelah itu berikut. Dah sampai 100 meter, pindahan ke Iko. Baru abah ke gunungan itu. Itu letak Iko. Itu nak pindahan ke Kiun. Itu pengolahan dasar. Setelah itu selesai, baru Iko habis. Kau disambung itu lucu. Kau Iko. Kan Iko habis. Iko kan habis. Habis Iko. Iko misalnya ke bawah. Itu benang dia. Bawah Iko yang disambung satu demi satu. Banyaknya 2.600 buah. 2.600 lembar. Sambung satu demi satu. Tak boleh 2-1 dah. Ketekkan Iko. Kan dia teliti dia kan. Ternyata sulit dia ya. Jadi wajar kalau penonton mahal ya. Itulah. Dia pembeli itu setelah beli bak produk baru ni tak berbunyi. Jadi habis itu baru baru situ. Baru ke situ. Itu banyak lah kan. Kalau sampai yang penuh cekor tu, itu baru ni gulung ke sekolah lain. Barulah bertahun ni. Tahun tu motif tu duit cik-cik satu demi satu dia angkat tengok nampak. Jadi tipu di motif kan nampak ya. Iyo. Kalau tipu yang tak ada motif boleh. Lemon mendorap usilan sikur. Awas kalau ke sini. Itu dua-dua pantak memasukkan kurang. Kan mata produk tu kan. Mata harus sehat. Teliti. Ketelitian, kesabaran. Kesabaran. Kalau sudah ibu di rumah, ibu kerajaan tak namun pak. Bapak putih-putih mau naung dia nak. Kayak ini. Meramu. Iya, tenang sakit tu. Dia tidak boleh itu kan. Iya ada je yang sudah itu. Mereka aja ni pulang dulu. Iya, pulang deh. Kita lama ya. Pada melawan ke Bonang tu. Mungkin dia di Takalo, mungkin dia di Kali. Iya. Ini berapa lama juga nih? Berapa dia? Belasan tahun. Dah mulai banyak lah. Banyak ada juga. Sadurnya 30 lah kalau jalan sadurnya. Itu mau ku jarak motif kau kemari, betong tu. Kalau ikon dah, kita dari ukuran itu kasih kuat. Bagi bara. Apa gitu. Ini bulan yen ni. Belum ni bu? Merah lagi. Dah boleh. Banyak ni ni. Banyak lagi. Tapi cik tak sampai. Dia dah borek ni. Enggak lah biasa. Ya, soalnya awak menulak. Tak mangkik. Oh menolak, bukan menarik ya. Tak mangkik lah dia. Awak ni kan menarik tinggal lah. Kita je lah meloncong di atas. Kalau menarik ya godang pangkalongan ini kan? Ayo. Awak mendorong. Jadi menarik kau ingat lagi mau petenya lah melantur seseorang kasih kau lagi. Yang pertama, awak tu serius. Actually anak awak kulai serius belum menanggapi. Tapi pada awak, iya, yang di rumah meminyu. Dan kebetulan, inyo dari sejiwa je udahnya. Udahnya je ikut di manajemen komputer. Itu di praktik di itu di mesinnya. Jadi orang kau sejalan.
Jadi dengan adanya untuk menyerahkan ke anak Iko dan kami pula bentuk Iko kan, Pak kan tahu tu kan. Anakku lah menerima, alhamdulillah. Kalau ini tidak bisa lu menerima, kan sayang awak. Hilang awak. Dia alhamdulillah dengan cara itu saling pengertian antara ibu dan anak, ibu dan menantu. Banyak cara apa yang penerimaan generasi ketiga tanyalah dapat. Berarti di zaman ibu pun dunia internet Lunado, Lunado. telepon rumah itu pun 12. Depo rumah baru. Punya pelanggan yang loyal. Alhamdulillah. Istilahkan gini, pelanggan yang loyal ya itu ya. Alhamdulillah itu Pak Usman dengan loyal. Salah satunya. Barajuo. Jadi kami bagi daerah, ibu di Bukit Tinggi, apa ke Padang. Ini anak kecil-kecil baru kan boleh sekolah, bu, paham. Ya, ya pulau mau sana, ya pulau ya. Ibu enam. Berarti antara suami istri itu memang harus serius, Pak. Itu yang penting. Yang utama ya saling kepercayaan. Saling kepercayaannya, Pak. Ini Yang nampak di mata di generasi kedua malah semakin meruncing, Pak. Alhamdulillah, tapi itu kan berkat generasi pertama dengan kedua. Kami yang ketiga kok cuma melanjutkan mengikuti air mengalir. Kema painya tuh kami ikuti, kema gadang gelombang tuh kami lalui, gitu saja. Itu inovasi ya. Inovasi. Mengikuti zaman. Betul. Dunia internet yang kedua mungkin di produknya ya, mungkin di Mengikuti gaya fashion juga, karena awak cuman kan menghasilkan produk bahan pakaian. Nah kalau bahan pakaian itu awak lebih banyak cenderung berusaha menyesuaikan keinginan pasar. Tanpa menghilangkan identitas, tanpa menghilangkan budaya. Nah itu yang awak kembangkan. Kalau dulu motif awak cuman rangkiang, kemudian saiga lamai, kemudian yang berkutik yang cuman di situ aja gitu kan. Cuman kini itu dikembangkan, tetap awak memakai saiga lamai, tetap memakai kelok paku, tetap memakai yang namanya tiap pulang patang, cuman itu divariasikan atau dimodif lah, dimodifikasi lah. Itu yang terjadi. itu kan dari segi produknya. Nampaknya suami istri juga mendukung. Iyalah, kalau enggak mana bisa, pasti. Kalau udah di apa? Di luar atau di profesional atau di bidang yang fokusnya? Atau desainer? Enggak, kalau Ami lebih banyak ke produk sama desain. Kalau udah lebih banyak ke manajemennya sama bagian keuangan, mengolah bagian keuangan. Nah itu banyak udah. Nah arahnya banyak ke situ kami gitu. Ya. Kalau kokocinya agak surang dari awal. Kalau kami generasi ketiga sebenarnya untuk lebih tagak itu mungkin lebih banyak cerita, lebih banyak susahnya, tapi memang ada tahapnya yang dilalui. Kalau kami kan cuman tinggal jalan selai berdua gitu. Karena kami generasi ketiga. Ada perubahan, inovasi dan lain-lain juga bisa mati suri kan? Bisa. Dan cuma Karajo Bare kami itu mempertahankannya kan lebih bare. Mempertahankannya kan lebih bare daripada memulainya balik gitu kan. Pertahankan tuh lebih susah. Kalau awak pengen bangkit, mungkin lebih bangkit udah berdiri jadi kini baca itu mempertahankan. Kalau Kokoci kan kini udah bangkit, mempertahankan itu kan itu yang jadi PR Kokoci kan. PR kami dari dulu itu gitu. Sampai akan datang tuh tetap itu. PR penting kami di situ gitu. Karena yang jelas usaha ini cukup menghasilkan dan banyak membantu masyarakat ya. Poin utama kalau Tenun Kumbang itu pelestarian budaya. Itu yang paling penting karena itu adalah aset kabupaten 50 kota yang turun menurun dari tahun 17-an lah. Cuman baru terdokumentasi sejak tahun 18. Itu dibuktikan dengan adanya kain-kain kuno. Iya. Kita nggak tahu karena dapat cerita itu dari orang Silungkang.
dari orang Silungkang yang menggali kebudayaan. Kita taunya di situ kalau yang Tenun Kubang itu ada baru tahun 18 akhir ya deh, yang tahu, yang ada bukti otentiknya, kainnya kita pegang, kemudian sampai sekarang ada kainnya buktinya di atas. Itu yang tahu pasti kami. Cuman orang Silungkang bilang itu sudah sejak tahun 17 sekian, cuma kita nggak tahu. Orang yang meneliti tentang itu. Iya, orang meneliti tentang itu. Nah, itu yang aset yang paling penting yang kita pertahankan di Tenun Kubang, itu aset budayanya, kemudian peningkatan tenaga kerjanya, karena ini awalnya ini dibentukkan untuk membantu keluarga, konsepnya yang membantu ekonomi rumah tangga yang biasanya suaminya kerja tetapi tidak mencukupi gitu kan, dibantu oleh istri untuk penopang kehidupan rumah tangga. Nah, itu yang dilakukan. Alhamdulillah sampai sekarang dengan adanya ini, anggota di belakang alhamdulillah anak-anak mereka sudah banyak yang sarjana. Kalau yang di Jawa itu ada pengarang dari Jepang, itu yang ada bukunya dulu, menyatakan seperti itu, ya kan, mulai tahun 18 dan berkembangnya di tahun 1930-an ya. Nah, kalau awakku baru mulai tahun 60-an, ada di situ sejarah itu yang menyatakan bahwa Tenun Kubang, karena mau Silungkang, kemudian Pandai Sike, ada tergabung. Yang tiga itu dulu eksis. Itu yang membuat Tenun Kubang itu termasuk aset budaya tak benda. Ya, nah itulah satu kenapa Tenun Kubang itu kita berambisi untuk membangkitkan kembali, melihat sejarah-sejarah yang lama. Itu salah satu kenapa kita mempertahankan Tenun Kubang ini. Enggak salah. Binaan Bang bisa juga ya ini. Ya. Ubi 4. Ubi 4. Ya. Bungsu. Belum punya adik sih. Nah, itu salah satu kenapa namanya tuh Tenun Kubang Haji Ridwan Bey. Nah, yang Tenun Kubangnya yang didahulukan, baru brandnya. Jadi Tenun kami tetap menjual Tenun Kubangnya. Kalau dulu kan bisa jadi tampil-tampilnya nama tuh, kenapa sih enggak Tenun Haji Ridwan Bey? Kenapa harus Tenun Kubang? Nah, itu salah satu yang tadi untuk membudayakan aset, membudayakan kebudayaan lama dulu. Itu yang jual nyangkek balik, namanya Tenun Kubang. Kebanyakan orang tahu kini di luar tuh banyak Tenun Kubang. Nah, baru Haji Ridwan Bey-nya, karena di Tampe Sikoko. Tenun Kubang yang mana? Gitu. Nah, iya Haji Ridwan Bey. Karena di Sikoko kan awal dompet pengusaha. Ya, itu salah satu kenapa namanya Tenun Kubang Haji Ridwan Bey. Kenapa tidak Tenun Haji Ridwan Bey? Nah, itu sejarahnya situ. Jadi menghargai itu. Iya. Budaya. Nah, ini kira-kira harapan kedepannya pertama untuk Tenun Kubang Haji Ridwan Bey, yang kedua untuk sesama pengrajin kain, apa istilahnya? Tenun ya, tenun dan UMKM secara umum lah. Kita berharap ke depannya itu Tenun Kubang lebih maju, lebih go. Amin. Bukan go daerah saja, tapi go nasional dan go internasional. Nah, sesuai dengan visi dan misi kita. Kemudian kita berharap Tenun Kubang ini betul-betul diminati lagi oleh generasi-generasinya. Karena sekarang ini untuk memajukan itu tenun itu memang susah. Kemudian kalau dilihat dari income atau pendapatan, kalau pengrajin itu tekun, sebetulnya mereka juga mendapatkan income yang lumayan lumayan besar atau sesuai dengan UMR yang ada sekarang kalau mereka serius. Tapi kalau mereka tidak serius malah bisa lebih. Kalau tidak serius, karena kita memang belum punya jam kerja gitu kan. Kalau sudah punya jam kerja mungkin itu tercapai sama mereka. Nah, kemudian harapan kita ke depannya lagi adanya kerjasama lebih membina dari nagari, kecamatan, kabupaten, betul-betul lebih diperhatikan lagi gitu kan. Jangan dari semua aspek, baik aspek yang mau berkembang, bukan hanya aspek yang berhubungan dengan aspek budaya aja, tapi mana yang meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, kenapa dibilang seperti itu? Karena sayang orang Minang sebetulnya pintar-pintar, cadia-cadia. Cuman
cadiaknya banyak dibawa keluar gitu kan. Kenapa nggak kita berusaha membangun nagari awak Balia gitu. Nah, kami sebetulnya berdua sudah melanglang buana juga merantau kan ya, mengikuti suami. Nah, cuma dek alam kadar dia Allah ya balik ke kampung. Iya. Kalau udah dulu itu kan di Coca-Cola penempatan pertama di Pekanbaru, kemudian di Padang sampai ke Medan, berakhir Pekanbaru Balia. Nah kebetulan nami waktu itu alum PNS jadi kui udah ke mama. Tapi setelah PNS ya udah kami pisah-pisah. Udah di Medan nami di rumah gitu kan. Nah perjuangan kami untuk itu tuh barek juga dah. Barek juga kalau dikaji gitu kan. Cuman ya udah jalani aja ya, lalu aja hidup apa adanya. Di Allah lah sudah sadulanya ya udah. Gitu aja. Amin ibu. Sadu ini. Contoh sadu. Sudah ada. Alhamdulillah kan. Mungkin yang terakhir mungkin istilahnya bahwa tenun kubangko adalah aset budaya. Satu, Iya kan? Dan perlu dipertahankan dan Dikembangkan. Ini PR buat semua. Ya. Nah, karena ini adalah aset budaya, kalau tidak kita siapa lagi? Kalau nggak sekarang kapan lagi? Nah, itu salah satu. Yang terakhir kita mengharapkan semuanya terlibat di situ. Ya. Nah, itu. Tenun Kubang itu milik bersama. Milik bersama. Haji Ridwan Bey adalah brand. Brand ya. Luar biasa.